Itu kan berisiko lebih lanjut kan gitu. Tapi selama tidak mengganggu, dia duduk atau dia kerja duduk ngelamun ngayal, ya biar saja. Titik poinnya berarti di angon tadi. Kita menjadi pengamat tadi. Iya. Penghamat khayalan, penghamat pikiran kemanapun gitu maksudnya ya. Dan dari situ kan menjadi belajar. Oh ternyata ini angan-angan ini kalau begini jadinya begini, kalau begini jadinya begini. Kan cermat ini. Sehingga dia bisa memilah-milah mana yang akan dia gunakan. Mana yang perlu untuk dia lakukan. Sehingga dia akan menggunakan hidupnya, waktunya itu secara efektif dan efisien. Gitu. Bahkan maido pun bagi orang yang seperti ini, lah ngapain maido? Segala sesuatu berharga, ngelamun aja berharga kok. Apa jenengan gak tahu ngelamun? Ngelamun lah. Enak toh? Enak. Nah itu, jadi emang kelirunya di mana? Jadi segala itu dijadikan itu karena indra, ada gunanya. Sugeng dalu rahayu Romo. Wilujeng dalu Mas Indra karahayan langgeng. Tersuwun. Romo ngapunten niki kula terus terang agak ini pengen menggali lebih banyak terkait dengan kecerdasan Romo. Jadi selain menikmati apa tuh namanya keluar masuknya nafas, rileks, itu kalau Romo nanti ngendikan kan orang kalau pengen bener-bener cerdas harus kudu iso angon nalar. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya baru dengar. Nah, coba Romo dieksplor lebih apa detail lagi supaya saya mencernanya nggak kesulitan. Iya, ya. Angon itu menggembala. Menggembala berarti kan mengikuti, memperhatikan apapun yang digembalakan kan gitu. Kalau biasanya angon kan biasanya kambing, peliharaan atau apa. Nah kalau yang ini tadi ya saya ungkapkan mengenai angon nalar dan juga angen-angen kan gitu. Itu memang di Jawa sejak dulu melakukan seperti itu sehingga menjadi cerdas. Kenapa bisa menjadi cerdas? Ya karena menjadi semakin mencermati, semakin mengerti duduk perkara. Kenapa nalar ataupun juga angen-angen itu kesana kemari, lompat sana lompat sini, dan bisa terjadi bersamaan itu lebih dari satu angen-angen kan. Iya. Dan kenyataannya kita kan bisa melihat itu, bisa mengerti itu, bisa apa namanya ya, dikatakan melihat, wong ya nggak melihat, tetapi tahu tentang itu. Nah, kecenderungan banyak orang itu dilarang. Dengan alasan tersesat. Dengan alasan nanti tersesat kalau tidak ada yang membimbing. Nah, itu kan. Nah, kalau dalam penelusuran saya tidak seperti itu. Karena apa? Setiap titah, setiap entitas itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh si pembuatnya kan. Segala kelengkapannya, pirantinya, tentunya sudah apa namanya itu sudah dilengkapi secara utuh gitu ya, dalam pandangan saya. Apapun itu ya entitasnya, jenisnya apapun, rasnya apapun. Nah kalau di sini kita ke dalam wong, menungso, wong atau manusia ya. Nah kita sendiri coba aja, kita secara diam saja tahu-tahu angen-angen nalar kita kemana-mana. Dan kenyataannya kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah itu dia. Tapi kenapa kok tidak dibolehkan? Karena orang yang tidak memperbolehkan itu adalah orang yang tidak pernah atau belum pernah melakukan itu. Sehingga dia khawatir. Dia takut kalau terjadi apa-apa. Sementara karena di dalam diri setiap titah atau entitas sudah diperlengkapi dengan piranti yang sangat canggih dalam pandangan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Sang panuntun itu ada di dalam diri orang, setiap orang. Setiap manusia punya sang panuntun. Punya sang panuntun. Tanpa perlu ada orang lain. Panuntun itu kalau orang Jawa ada yang bilang sedulur gaib itu enggak, beda? Bukan. Kalau saya dulu pernah ungkapkan pada Mas Indra itu sang esensi ya,
atau hingsun. Ya, hingsun. Nah, akunya kita itu kan hulun kalau di Jawa. Jadi hulun itu yang mengamati, yang mencermati kejadian perangkat di dalam diri setiap dirinya sendiri kan. Itu hulun. Hulun. Ya, hulun itu mencermati lah. Sang panutannya itu adalah hingsun. Hingsun itu sama zat hidup sama nggak, Romo? Ya intinya dia yang bersama dengan kita, dia yang menyatu dengan kita, inti kehidupan yang menyatu dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita pun juga tidak pernah bisa meninggalkan itu, hanya kurang memperhatikan itu, iya. Oke. Jadi rasanya nggak ada kok terpisah, nggak. Bagaimana kita bisa terpisah dari sang, nggak akan bisa, logikanya nggak akan bisa. Tetapi kalau kita kurang memperhatikan, iya. Balik kepada tadi, ketika kita membiarkan angan-angan kita atau nalar kita itu berjalan kemana saja, kita sang hulun itu hanya ngikuti saja, ngikuti, mencermati gitu. Nanti satu jenis angan tadi akan mentok di sana, balik lagi. Nah, menjadi cerdas bagaimana? Karena kita mencermati ini itu perjalanan ke sono dan perjalanan pulangnya. Berarti kan catatan peristiwanya banyak ini. Kita kan, otak kita kan jadi aktif, ya kan? Nah, membuat itu diri kita menjadi cerdas karena seperti itu, karena fresh terus. Nah, semakin itu terjadi, memori kita semakin menjadi kuat, ya kan? Rekaman datanya menjadi banyak, dan itu baru satu jenis angan-angan atau nalar. Padahal dalam waktu yang sama kita bisa mengikuti, bisa 5, bisa 10, bahkan kalau yang sering telaten itu bisa tak terhitung. Nah, kalau kemudian pikiran-pikiran atau nalarnya itu mengarah ke yang jorok. Emang salahnya apa jorok? Persoalannya ketika orang itu masih berada di dalam pusaran dualitas, ya kan? Ya akan menjadi repot sendiri. Tapi ketika seseorang sudah tidak ada di dalam pusaran dualitas, dualitas tetap ada, namun dia tidak berkutat di sisi itu aja. Tapi bagi para bini sepuh, Romo Bambang, itu kan tadi kan, itu enggak boleh, itu nanti sesat. Dan itu yang dikhawatirkan sesatnya tuh. Ya ini, karena para sepuh masih juga berkutat di sisi dualitas. Seandainya beliau-beliau itu sudah terbebas dari lingkaran dualitas, tidak menafikan dualitas, tetapi terbebas dari ini, lingkaran ini, beliau pasti akan, nggak apa-apa, gitu. Karena nggak ada jorok, itu salahnya di mana, ya kan? Jadi ketika seseorang itu sudah menghargai kehidupan apapun, segala sesuatu ini kan indah, segala sesuatu ini kan berguna. Benar enggak? Kalau nalar kita mau menjadi nalar merdeka, dan orang merdeka itu bisa menghargai kehidupan loh, bukan bebas semau-maunya sendiri, tidak akan mungkin. Justru orang merdeka itu akan menghargai setiap kehidupan, menghargai orang lain apalagi kan gitu loh. Pendapat yang berbeda juga akan dihargai. Itu kalau orang-orang bernalar merdeka loh. Gitu. Nah, kenapa dia bisa merdeka? Karena dia bisa angon-angen-angen. Otomatis ketika angon-angen itu sudah dia jalani, ketika angen-angennya orang lain itu sedang berjalan, orang itu kan juga bisa ikut angon. Betul enggak kira-kira? Nah, berarti kan apapun akan dihargai. Perjalanan angan-angan itu tidak akan dipaidu, tidak akan dicela gitu loh. Tidak akan diremehkan, karena itu proses dan itu fase. Coba ketika seseorang itu melewati setiap fasenya dengan cermat, cerdas enggak kira-kira? Cerdas. Pasti ya. Nah, itulah makanya angon nalar, angon-angonan itu bisa bikin cerdas. Nah, itu bisa dilakukan sambil kita kerja juga bisa, karena kita itu kan bisa kayak multitasking bahasanya ya. Fokus perhatikan salah satu, bisa memperhatikan yang lain juga kan gitu. Oh iya. Bener enggak itu? Iya. Paling enggak 3 perkara bisa kan? Nah, itu real, semua orang bisa lah. Orang autis bisa, orang idiot juga bisa, sama wis. Gitu. Ketika kemudian ada para pelaku spiritual
yang kemudian secara normatif, oh itu ilusi, oh itu delusi, oh itu halusinasi, sedikit-sedikit dapat kabar soal bencana, sedikit-sedikit dapat dawuh dari leluhur. Berarti ketika kita bisa angon nalar kayak itu, kita nggak akan nyalahkan mereka. Tidak akan menyalahkan mereka, karena itu fase. Karena itu fase. Fase kan, fasenya orang menangkap sesuatu perkara, oh ini mengertinya baru sisi itu, gitu loh. Sebenarnya informasi tidak akan pernah keliru. Yang kurang tepat adalah ketika mengalih bahasakan atau mengartikan informasi itu. Kode tetap kode kan. Nah, orang mau halu, orang nggak masalah. Emang kenapa orang halu? Emang dia mengganggu orang lain, ya kan? Dia halu-halu sendiri, delu-delu sendiri. Kenapa memang kan gitu? Kalau ditransformasikan untuk umum, nah itu juga akan menguji orang lain, kan gitu. Lah kalau memang orang itu adalah yang diberi informasi oleh orang yang sedang halu, sedang delu, ya toh, dia sendiri tidak mau cermat, ya dia kan kena. Ya risiko setiap orang yang kurang cermat kan. Apakah itu bodoh? Enggak, belum sampai fase itu. Aduh, ini mateng tuh gini Romo. Maksudnya gimana? Banyak orang belum mateng, aku sudah mateng. Iya. Jadi gitu ya. Jadi itu ujian untuk orang. Ya jelas dong. Segala sesuatu itu akan menguji kualitas diri kan. Sejauh mana kematangan jiwa seseorang gitu. Keutuhan penyadaran setiap orang itu sejauh mana. Setiap entitas kan dijadikan telah sempurna. Yang perlu dilakukan adalah keutuhan penyadarannya. Keutuhan, kalau buatannya kan sudah sempurna. Hanya penyadaran si orang itu yang perlu berproses semakin matang, semakin kuat, semakin mengerti semuanya, kan begitu. Angon nalar sama ngelamun beda dong. Sekarang saya ngerti ngelamun ki piye. Nah itu dulu, karena nanti kalau nggak sepadan kan repot bahasanya, ya nggak. Menurut Mas Hendra ngelamun ki apa? Ngelamun itu ya membayangkan sesuatu. Nah, salah wong bayangke sesuatu itu di mana? Enggak, kalau nggak ada kenapa? Berarti juga nggak perkara kan? Orang boleh itu menghayal sesuatu, boleh, nggak apa-apa. Jadi penghayal pun no problem, memang kenapa? Sayangnya banyak orang mengatakan jadi penghayal, kamu hanya ngayal aja. Ya biar kamu mau ngayal-ngayal sendiri. Kecuali ngayal ganggu orang lain. Itu kan berisiko lebih lanjut, kan gitu. Tapi selama tidak mengganggu, dia duduk aja, tiap hari kerjaan duduk, ngelamun, ngayal, ya biar saja. Titik poinnya berarti di angon tadi. Kita menjadi pengamat tadi. Iya. Penghamat khayalan, penghamat pikiran kemanapun gitu maksudnya ya. Dan dari situ kan menjadi belajar. Oh ternyata ini angan-angan ini kalau begini jadinya begini, kalau begini jadinya begini. Kan cermat ini. Sehingga dia bisa memilah-milah mana yang akan dia gunakan. Mana yang perlu untuk dia lakukan. Sehingga dia akan menggunakan hidupnya, waktunya. Itu secara efektif dan efisien. Gitu. Bahkan maido pun bagi orang yang seperti ini, lah ngapain maido? Segala sesuatu berharga, ngelamun aja berharga kok. Apa jenengan gak tahu ngelamun? Ngelamun lah. Enak toh? Enak. Nah itu, jadi emang kelirunya di mana? Jadi segala itu dijadikan itu karena indah, ada gunanya. Ngelamun pun ada gunanya. Halu ya ada gunanya. Delus ya ada gunanya. Lalu kenapa gitu loh? Mempersoalkan itu apa? Supaya dirinya diakui. Gitu, supaya yang tadi sedang delu halu itu supaya ngikuti dia gitu. Lah kan sama saja dia orang ini sedang halu juga, supaya diikuti kan gitu. Bukannya dia menghayalkan sesuatu untuk diikuti. Beda kalau orang itu wajar dengan dirinya sendiri, udah aku diikuti ya monggo, enggak juga nggak perkara kan gitu. Santai-santai saja kan gitu loh. Berarti sampai di fase ini nih, ketika kemudian orang bisa angon nalar nih.
menemukan penuntun spiritual dan guru spiritual bukan sebuah keniscayaan sih. Wah ya jelas, itu jelas, sangat jelas. Maka nggak perlu disembunyikan lagi kayak gitu tuh. Saya suka Jawa karena apa? Jawa ini dicethake gitu loh. Begitu nyambung bosone, begitu nyambung rasane dicethake iki lho. Ini loh sesungguhnya kayak gini nih, kenapa kamu takut kan gitu. Nek bahasane dadi filosofi, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ini kan bahasa filosofi sehingga membuat orang jadi bingung juga. Jadi karepe piye to kan gitu. Nah ini tadi kan ya hanya mengungkapkan jelentrai atau ya caranya gini aja. Cak-cakane atau terapannya ya itu tadi. Ikuti aja angen-angen. Saya pernah ketika ada teman yang masih muda itu doa, ya sudah doa, setelah doa. Tapi setiap kali saya terpejam mata kan dia cowok nih. Setiap terpejam mata yang saya muncul di benak saya itu mesti cewek telanjang. Dosa enggak? Saya bilang enggak dosa. Kan orang lain enggak lihat toh. Nikmati aja itu. Kan enggak jadi doa. Lah doanya ya itu. Mengatasi persoalan dirinya itu. Ketika dia udah mengelola itu, kan sudah biasa lagi. Oh iya, cewek telanjang ada seperti ini. Ya kan? Jadi benar-benar dia mengenali akan karakter dirinya, mengenali akan gerak nalar dia, pola nalar dia, kan dia kenal. Dan setelah kenal kan, ini memang yang diberikan padaku, kenapa aku harus bingung? Wong saya lahir ceprot, nggak pernah minta diberi nalar kayak gini kok, betul kan? Tahu-tahu ya punya nalar masing-masing orang beda. Ada yang bersih banget kayak kertas putih malah ada gambare. Sementara yang ini gambarnya warna-warna dan macam-macam. Nah, ini loh jarang tak orang itu mau menerima keberadaan dirinya, itu kan jarang. Tapi ketika seseorang bisa menerima keberadaan dirinya, dia akan bisa menerima, oh ternyata orang itu juga begini, orang itu beda, dia bisa menerima perbedaan itu. Lah kok dirinya aja nggak bisa menerima dirinya sendiri, lah siapa yang mau menerima dia? Ya. Orang yang tidak bisa menerima dirinya dengan apa adanya sama saja dia berani sama yang membuat dia, menghina sama yang membuat dia kan. Wong dia dibuat seperti itu, kok dia nggak terima, pengen sama seperti orang lain. Nah ini lucu. Nah itu orang nggak berani, nggak mau angon nalar.